Selamat pagi, siang, sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 Paralel 4 akan memaparkan hasil kerja tugas proyek Problem Based Learning to Discrete yang telah kami diskusikan. Kelompok kami beranggotakan Fatia Fitriani Revananda, Carlos Jeffrey Joshua Warapai, dan saya sendiri Zaki Aditya Nucahyadi. Selanjutnya, tujuan proyek PBL kami adalah yang pertama menerapkan konsep struktur diskrit dalam pemecahan permasalahan nyata atau real world problem, dan yang kedua adalah untuk melatih kemampuan analitis, pemodelan matematis, dan implementasi konsep kombinatorika, teori bilangan, graf, tree, bahasa formal, dan otomata. Bagian A, kombinatorika dan bilangan. Di sini terdapat studi kasus prodi ilmu komputer IPB mengadakan kompetisi data mining untuk mahasiswa S1 dengan 800 peserta. Ujian tulis tersebut terdiri dari 4 materi, yaitu algoritma, pemrograman, basis data, dan machine learning. Di sini kita misalkan N itu total peserta, A itu algoritma, P itu pemrograman, B itu basis data, dan M itu machine learning. Ini udah diketahui pada soalnya. Lalu untuk mencari banyak yang lulus minimal 1 ujian, kita jumlahkan semua yang lulus setiap mapel. Karena ada perhitungan ganda, kurangi dengan yang lulus 2 mapel, ditambah dengan kembali yang lulus 3 mapel, dan dikurangi yang lulus 4 mapel. Hasilnya didapatkan 700. Jadi 700 peserta yang lulus minimal 1 ujian. Lalu untuk banyak peserta yang tidak lulus satupun ujian, itu kita kurangi dari yang total peserta dikurangi dengan yang minimal 1 ujian. Itu 800 kurang 700 jadinya 100. Jadinya 100 peserta yang tidak lulus satupun ujian. Lalu untuk menghitung yang lulus tepat 2 ujian, karena di dalamnya masih ada mahasiswa yang lulus 3 atau 4 mapel, jadi yang lulus 2 mapel dikurangi dengan yang lulus 3 mapel yang terkait dan ditambah dengan yang lulus 4 mapel. Ini untuk lulus A dan P itu berarti kan dikurangi dengan yang A dan P dan B, dan A dan P dan M ya. Caranya sama untuk A dan B dan yang lainnya juga, jadi totalnya itu adalah 280 peserta yang hanya lulus tepat 2 ujian. Lalu selanjutnya untuk yang lulus tepat 3 ujian, itu diambil dari yang lulus 3 mapel lalu dikurangi dengan peserta yang lulus 4 mapel, hasilnya jadinya totalnya itu 140 peserta yang hanya lulus tepat 3 ujian. Untuk syarat maju ke babak kedua, itu kan harus lulus minimal 3 ujian, jadi peserta yang lulus tepat 3 ujian ditambah dengan yang lulus 4 ujian ya. Hasilnya itu 240 peserta yang maju ke babak kedua. Berikut itu diagram Venn dari hasil yang sudah dihitung tadi dengan A itu algoritma, P pemrograman, B basis data, dan M machine learning. Untuk bagian B, diberikan sebuah studi kasus, di mana kita diminta membuat graf untuk poin yang pertama dari tabel yang telah diberikan. Ini graf kelompok kami. Selanjutnya ada B, tentukan derajat setiap simpul atau degree pada graf jalan ini. Kita nentuin semua graf dari PB Dramaga hingga Tugu Air Mancur, dan ditanya degree mana yang paling banyak, yaitu degree balai kota, di mana jumlah degree balai kota adalah 5. Kalau diimplementasikan ke dalam lalu lintas, maka balai kota merupakan titik yang berpotensi menjadi titik yang sibuk. Selanjutnya ada C, identifikasi apakah terdapat siklus cycle pada graf yang diberikan. Nah, dari graf yang diberikan ada siklus dalam graf, contohnya seperti yang ditandai dari samping, mulai dari Balai Kota, Stasiun Bogor, Jembatan Merah, Simpangan Semplak, Simpangan Yasmin, Tugu Air Mancur, hingga kembali lagi ke Balai Kota. Untuk poin yang D, bagaimana cara Anda menggunakan konsep BFS atau Breadth First Search untuk mencari semua lokasi yang bisa dicapai dari Stasiun Bogor dengan maksimal 2. Untuk level pertama 0 atau yang diberi tanda di samping dengan warna merah, dimulai dari Stasiun Bogor. Selanjutnya level kedua yang diberi tanda warna biru, itu ada Balai Kota, Jembatan Merah, dan Terminal Merdeka. Dan level kedua yang ditandai dengan warna kuning, itu ada Simpangan Batu, Simpangan Gunung Batu, Simpangan Sempak, Tugu Air Mancur, Kebun Raya Bogor, dan Lampangan Sempur. Total ada 5. Total lokasi yang bisa dicapai ada 9, yaitu Stasiun Bogor, Terminal Merdeka, Balai Kota, Jembatan Merah, Simpangan Gunung Batu, Kebun Raya Bogor, Lampangan Sempur, Tugu Air Mancur, dan Simpangan Semplak. Dan untuk poin yang E, yaitu kita pertama membuat tabel MST atau minimum spanning tree. Ini tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungannya, di mana total sisi dalam minimum spanning tree yaitu ada 15 sisi sesuai dengan rumus N-1, dan total jaraknya yaitu 23,8 km, atau jika dikonversi ke dalam meter sekitar 23.800 meter. Dan biaya per meter adalah Rp700.000, sehingga total biayanya 23.800 dikali Rp700.000, yang mendapatkan angka 16.660 juta rupiah. Selanjutnya ada poin F. Yang pertama, ketika kondisinya pagi hari, rute terbaik yang diambil adalah Stasiun Bogor, Jembatan Merah, Simpangan Semplak, Terminal Bubulak, dan IPB Dramaga, di mana estimasi waktunya adalah 43 menit. Dan saat pulang sore hari, rutenya sama dan estimasi waktunya 71 menit.
Poin ke G, tentukan titik lokasi terjauh dari graf di kasus ini. Beberapa jarak kedua titik tersebut. Dan dua titik terjauh yang kami temui adalah IPB Dramaga dan Pasar Jambu 2. Jarak terpendek antara keduanya adalah 12 km, yaitu melalui rute IPB Dramaga, Terminal Bubulak, Simpang Semplak, Simpang Yasmin, dan Pasar Jambu 2. Selanjutnya poin ke H, sekiranya akan ada dibuat 3 jalur jalan layang agar mengurangi kemacetan. Menurut tim Anda, sebaiknya ruas jalan mana yang perlu dibangun jalur jalan layangnya? Jelaskan jawaban Anda. Pemilihan kita tuh pertama dari stasiun Bogor ke Balai Kota. Alasannya akses utama ke stasiun pusat kota dan kemacetan tinggi. Waktu sore meningkat 100%. Jadi kita menyarankan untuk membangun jalan layang di sini. Selanjutnya ada Terminal Bubalak dan Simpangan Semplak, yaitu adalah alasannya penghubung kampus IPB Dramaga dengan jaringan utama kemacetan signifikan. Yang ketiga adalah Simpang Yasmin dan Pasar Jambu 2. Alasannya adalah penghubung kawasan Baranggasiang dan kawasan komersial. Dan poin ke I, jika terjadi penutupan jalan di salah satu ruas, misalnya Simpang Yasmin, Pasar Jambu 2, bagaimana dampaknya terhadap konektivitas graf? Apakah masih ada jalur alternatif antara IPB Dramaga dan IPB Baranggasiang? Konektivitas graf tetap terjaga. Masih ada jalur alternatif IPB Dramaga dan IPB Baranggasiang. Misalnya IPB Dramaga ke Terminal Bubalak, selanjutnya ke Simpang Seblak, selanjutnya ke Jembatan Merah, selanjutnya ke Stasiun Bogor, selanjutnya ke Balai Kota, dan dari Balai Kota ke Kebun Raya Bogor, dan yang terakhir IPB Baranggasiang. Dan poin terakhir yang J, yaitu misalkan pemerintah ingin membuat jalur bus rapid transit atau BRT dengan kapasitas besar. Tentukan 3 ruas jalan utama yang paling strategis untuk dilalui dengan mempertimbangkan total jarak dan posisi simpul yang dilewati. Dari kelompok kami menyarankan BRT sebaiknya melayani rute dengan permintaan tinggi dan menghubungkan simpul utama. 3 ruas paling strategis. Yang pertama ada stasiun Bogor ke Balai Kota, alasannya menghubungkan simpul transportasi utama atau stasiun dengan pusat pemerintahan dan wisata. Selanjutnya dari Terminal Bubalak ke Simpang Seblak, alasannya karena menghubungkan kampus IPB Dramaga dengan jaringan jalan utama dan terminal. Dan yang terakhir ada Simpang Yasmin ke Pasar Jambu 2 dan ke IPB Baranggasiang, yaitu menghubungkan kawasan pendidikan atau kampus dengan kawasan komersial dan permukiman. Bagian C tentang bahasa formal dan otomata. Yang pertama tentang bahasa. Bahasa adalah himpunan string yang semuanya dipilih dari simbol input. Berikut adalah contoh bahasa sesuai dengan tema yang kami pilih, yakni membuat string biner yang memiliki jumlah 1 sama dengan genap. Berarti bahasa pada tema kali ini adalah string-string dengan jumlah 1 sama dengan genap. Contohnya ada epsilon, 11, 10, 1111, dan seterusnya. Lanjut pada pembuatan otomata. Di sini yang pertama kami membayangkan terlebih dahulu logika otomatanya. Yang pertama, jika input 0, maka posisi state akan tetap berada pada posisi yang sama karena tidak pengaruh pada jumlah 1. Yang kedua, jika input 1, maka posisi state baru akan berpindah karena jumlah 1 bertambah. Yang ketiga, final state adalah jumlah 1 sama dengan genap sesuai dengan goals yang akan kita capai, yakni membuat string biner yang memiliki jumlah 1 sama dengan genap. Lanjut, di sini berarti simbol inputnya ada 0 dengan 1, yakni bilangan biner, dan kemudian membuat state di sini state sesuai dengan dua kondisi, jumlah 1 akan bisa jadi sama dengan genap ataupun ganjil. Q0 dengan jumlah 1 sama dengan genap, Q1 dengan jumlah 1 sama dengan ganjil. Kemudian penentuan start state dan final state. Di sini pada start state tentu saja jumlah 1 masih sama dengan 0, yang dimana 0 adalah genap. Maka dari itu start state akan sekaligus menjadi final state. Kemudian di sini ada tabel transisi untuk mempermudah gambarannya. Jika kita berada pada Q0, kemudian menerima input 0, maka kita tetap berada pada Q0. Jika menerima input 1, maka kita akan berpindah pada Q1. Kemudian jika berada pada Q1, menerima input 0, maka kita akan tetap berada pada Q1. Namun jika menerima input 1, kita akan berpindah kepada 0. Dan berikut adalah gambar state diagram DFA. Kemudian ini adalah 5 contoh string yang diterima, ada 0, 11, 101, 011, 110. Kemudian ini adalah bukti menggunakan fungsi transisi sesuai dengan tabel transisi. Dan berikut adalah 5 contoh string yang ditolak, 01, 10, 1, 001, 111. Dapat dilihat perbedaannya jika string yang diterima final state-nya berada pada Q0. Namun yang ditolak tidak berhenti pada final state. Kemudian penjelasan proses otomata bekerja. Otomata membaca input satu per satu. Tiap proses membacanya, state akan berpindah sesuai dengan input yang dibaca. Jika input terakhir string berada pada final state, maka string diterima. Namun jika tidak pada final state, maka string tidak diterima. Selanjutnya, bagian kesimpulan dan pembelajaran dari proyek kali ini dapat dibuktikan bahwa materi pembelajaran dari mata kuliah struktur diskret dapat terbukti nyata penerapannya pada kehidupan sehari-hari dan terutamanya pada sistem komputasi, seperti pada studi kasus di atas mengenai proses analisis data kelulusan ujian secara sistematis, pemecahan masalah rute transportasi kota, juga landasan perancangan mesin otomata untuk bahasa. Cukup sekian dari kami. Terima kasih.